Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 31 Mei 2021 bertepatan dengan 19 Syawal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian Ba'dal Fajr di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dan di Fakultas Ilmi Tauhid. Maka sekarang kita masuk kepada Al-Fawaqih Asy-Syahihah syarah dari Al-Ajrumiyah di sesi yang ke-91 bab maf'ulul bih. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Cepat. Qala al-mu'allif rahimahullah bab dzarful zaman wa dzarful makan. Dzarful zaman huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri ismul zaman al-mansub bi taqdiri fi nahwu al-yawma wa al-laylata wa ghadwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sawahan wa masa'an wa abadan wa amadan wa hinan ma ashbaha dhalik. Wa ismul dzarful makan huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a وعنده ومعه وتحته وفوقه وحذاء وإزاء واتقاء وثم وثم وما أشبه ذلك. رحمه الله وإن كان كلام منفيا تاما جاز فيه بدل والنصب على الاستثناء نحو ما قرأ قوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا ومرت إلا بزيد. والمستثنى بالله والمستثنى بسوى وسوى وسواء مجرور لا غيره. والمستثنى بخلا وعلى وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيد وزيد وعلى عمرو وعبد وحاشا بكرا وبكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على أربعة أقسام: وبدل الشيء من شيء، وبدل البعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جمع إعرابه وهو على أربعة أقسام، وهي بدل الشيء من شيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاستعمال، وبدل الغلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد ما تمن الكلام. بسم الله. المؤلف رحمه الله تعالى باب ضبط الزمان وضبط المكان. ضبط الزمان هو الاسم المنصوب الذي يقع بتقديره فيه نحو الليلة، نحو اليوم والليلة وبكرة وعتمة وسحرا وغداء وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وحينا وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على أربعة أقسام: وبدل الشيء من شيء، وبدل البعض من كل، وبدل الاستعمال، وبدل الغلط.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa qarful makan wa huwa al-ismu al-mansub bitaqdiri nahwa amma amama wa khalfa wa qudama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma'a wa izaa wa idaa wa tilqa'a wa tamma wa huna wa ma asbaha dhalik. Bismillah. Qala al-muallif as-Sanhaji fi kitabihi Matan al-Ajrumiyah al-mansubatu 15. Perkara-perkara dari ism yang dinasabkan ada 15. Maka ucapan penulis al-mansubat setelah penulis menyelesaikan permasalahan tentang al-marfu'at yang diakhiri dengan at-tawabi', yang disebutkan tawabi' itu ada 4, an-na'at wal atf wa taukid wal badal dari mansubat yang marfu. Maka di sini penulis berpindah kepada setelah al-marfu'at berpindah kepada al-mansubat, yang mana tujuannya penulis ingin menjelaskan tentang permasalahan i'rab. Dikumpulkan perkara-perkara yang marfu, diantaranya fa'il, naibul fa'il, juga khobar inna dan ismun kana dan yang lainnya di pelajaran yang lalu, dan tawabi'. Dan makna tawabi' bukan dia marfu asal, tergantung dari al-awamil yang masuk kepadanya. Jika al-awamil marfu maka rufi'a, sehingga tawabi' pun at-taukid wal badal wal atf dan juga an-na'at ataupun sifah mengikuti tawabi' dari marfu'at. Dan begitupun al-mansubat, penulis akan menyebutkan diantaranya at-tabi' lil mansub, dan dia ada 4, an-na'at wal atf wa taukid wal badal. Maka di dalam mansub pun at-tawabi' yang 4, an-na'at wal ataf wa taukid wal badal, itu hukumnya bukan mansub asli, tetapi dia mengikuti at-tawabi'. Jika sifatnya mansub maka jadi mansub, baik badal, baik na'at, baik ataf, baik taukid, maka semuanya mansub. Ini dinamakan at-tawabi'. Maka dia akan masuk kepada al-mansubat juga seperti masuk kepada al-marfu'at. Namun di sini ada sedikit permasalahan, disebutkan al-mansubatu 15. Disebutkan oleh penulis mansubat itu ada 15. Namun jika kita hitung, coba dihitung di matan, ada 14. Mari kita hitung. Pertama, maf'ul bih, al-masdar, dzarfu zaman, dzarfu makan, wal hal. Berapa sekarang? 5. At-tamyiz wal mustathna wa ismun la wal munada wal maf'ul min ajli. Berapa? 10. Wal maf'ul ma'ah wa khobar kana wa akhwatuha wa ismun inna wa akhwatuha wa tawabi' au tabi' lil mansubat. Yang 4. Na'at wal ataf wa taukid wal badal. Hanya 14. Maka di sini dari kelupaan penulis rahimahullah, di mana dia menyebutkan di dalam matan mansubat itu ada 15, dan ini yang masyhur di kalangan ulama ahli nahwi, namun hanya menyebut 14. Maka apa yang ketinggalan? 1 bab maf'ulan dari dhanna wa akhwatuha, seperti dhanantu Muhammadan maridon. Maka di sini bab dhanantu luput, tidak dimasukkan oleh penulis,
Dan ini yang menjadi penggenap, dia itu al-khamis asyar, menjadi 15 jenis. Kemudian sekarang kita masuk kepada permasalahan maf'ulat. Perlu diketahui bahwa permasalahan mansubat lebih banyak daripada marfu'at, dan di sana ada jenis-jenis maf'ul, yang mana maf'ul asal katanya di grammar Inggris adalah objek, di grammar Indonesia juga, tata bahasa Indonesia juga objek. Maka di sini sangat banyak di lughatil Arabiyah. Dan kita masuk kepada maf'ulat. Yang pertama adalah maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Maka bab maf'ulul bih didefinisikan oleh penulis wa huwal ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Nahu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Maka di sini di dalam jumlah alinea ini penulis ingin masuk kepada bab yang pertama dari perkara yang mansubat adalah maf'ulun bih. Lalu didefinisikan dengan ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi fi'lun. Bahwa dia itu perkara yang terjadi dari hasil perbuatan fi'il dan fa'il. Hasil perbuatan dari fi'il dan fa'ilnya tentunya. Maka dijadikanlah dia itu sebagai maf'ulun bih. Di dalam matan disebutkan oleh penulis al-ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'il. Dia itu ismun yang mansub yang merupakan hasil dari perbuatan fi'il. Maka di sini pun ada beberapa iskal dari matan di mana disebutkan bahwa maf'ul itu hasil perbuatan dari fi'il. Kalau hanya sekedar perbuatan dari fi'il, maka dia akan menjadi fa'il. Maka di sini ibarah yang disebutkan oleh penulis ada suatu yang kurang. Maka telah datang, kita jawab, di dalam ibarah ini ada sedikit keganjilan. Maka telah datang di beberapa riwayat di dalam matan yang lain disebutkan oleh Ar-Ramali di dalam syarah matan Al-Ajrumiyah. Di beberapa nuskhah matan Al-Ajrumiyah disebutkan al-ismul mansub alladhi yaqa'u alaihil fi'il. Dia adalah ismul mansub yang yaqa' alaihi, mengganti dari yaqa'u bihi al-fi'il. Maka di sini faidahnya adalah memberikan makna ismul mansub alladhi yaqa'u alaihil fi'il, yang disebabkan dari perbuatan fi'il, tentunya dengan fa'ilnya. Sehingga hasil perbuatan fi'il dan fa'il menjadi maf'ulun bih. Kemudian disebutkan di dalam matan contohnya, darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Maka Zaid di sini poin pendalilannya. Darabtu di sini ada fi'il wa fa'il. Di mana daraba perbuatan memukul. Tu maknanya saya, domir. I'rabnya tu domir muttasil fi mahalli rafa fa'il. Maka darabtu maknanya aku memukul. Siapa yang memukul? Aku. Fa'ilnya aku. Perbuatannya pemukulan. Siapa objek yang dipukul? Kalau kamu hanya menyebut darabtu,
kemudian selesai, tidak disambung, itu bukan kalam. Karena orang masih menunggu. Kamu memukul siapa? Seperti itu. Namun jika disebutkan darabtu Zaidan, aku memukul Zaid, baru tamamul kalam. Baru dia jumlah al-mufidah. Karena di sini objek itu harus dimasukkan setelah fi'il wa fa'il. Aku memukul. Kemudian diam, masih menunggu orang memukul siapa? Memukul apa? Namun jika disebutkan darabtu Zaidan, maka Zaidan maf'ulun bih menjadi tamamul kalam, menjadi kalimat ini sempurna, menjadi jumlah mufidah. Contoh yang kedua, raqibtul farasa. Maka raqibtu sama, raqiba bermakna menunggangi. Siapa yang menunggangi? Fa'ilnya raqibtu anak, aku yang menunggangi. Lalu jika selesai dengan raqibtu saja, aku menunggangi, tidak cukup. Akan dipertanyakan menunggangi apa? Maka disempurnakan dengan al-farasa sebagai objek. Maka akhirnya menjadi tatimul kalam, raqibtu al-farasa, aku menunggangi kuda. Maka dari dua misal ini saja yang disebutkan oleh penulis, menjadi pendalilan tentang permasalahan maf'ulun bih, yakni objek pada kalimat Zaidan di dalam matan darabtu Zaidan dan kalimat al-farasa wa raqibtu al-farasa. Kenapa di sini penulis memberikan dua contoh yang fi'il fa'ilnya hampir sama, ingin menjelaskan dengan dhamir, darabtu dan raqibtu. Lalu apa bedanya maf'ulun bih keduanya di sini? Apa bedanya keduanya di sini? Yang satu bitanwin dan yang satu biadamit tanwin. Yang satu Zaidan ada tanwin dan yang satu al-farasa masuk kepadanya alif lam, tidak boleh menerima tanwin. Sehingga maf'ulun bih itu bisa dengan tanwin mansubnya, bisa dengan hanya sekedar fathah. Dan adapun untuk tatbiknya, agar kita banyak latihan dari ayat Al-Quran dan hadis, maka di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mana maf'ulun bihnya? Yukhadi'unallaha, pertama lafdzul jalalah Allah. Yukhadi'unallaha, maka yukhadi' adalah fi'lun mudhari', fi'il. Mana fa'ilnya? Domir waw, yukhadi'una. Maknanya maka mereka menipu. Kalau jumlah berhenti di sini tidak bermanfaat. Maka mereka orang-orang Yahudi menipu. Menipu siapa? Namun di sini dilanjutkan yukhadi'unallaha. Maka mereka menipu Allah. Jadi Allah, lafdzul jalalah Allah, apa di sini? Maf'ul bihi. Alamatnya mansub. Paham? Idan i'rab maf'ulun bih mansub. Karena kita membahas bab al-mansubat, ma fi marfu al-an, khalas. Tidak ada lagi marfu. Maka yukhadi'unallaha, poin pendalilannya lafdzul jalalah Allah mansub. Mana lagi? Kita cari lagi. Waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Di sini anfusahum juga pendalilan maf'ulun bih. Maka mana kalau begitu maf'ulun bih ini butuh kepada fi'il dan fa'il? Maka fi'il wa fa'il wa ma yahda'un. Yahda'una. Di sini fi'lun mudhari' dan fa'ilnya waw jamaah. Wa ma yahda'una, maka tidaklah mereka menipu kecuali anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yas'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mana syahidnya? Maf'ulun bih lagi di sini mana? Marada. Di sini maf'ulun bih apa i'rabnya?
Maf'ulun bih yang kedua. Lalu mana maf'ulun bih yang pertama? Domir ha. Maka fazada, zada fi'lun madi. Dan domir ha, fazadahumullah, maka lafzul jalalah Allah fa'il. Maka Allah menambahkan kepada mereka fazadahumullah. Maka di sini lafzul jalalah Allah fa'il, Allah menambahkan kepada mereka maradon. Maf'ul yang kedua, penyakit di dalam hati-hati mereka. Maka kalimat zada butuh kepada dua maf'ul. Fazada humullah. Allah menambahkan kepada mereka apa? Maradon, penyakit. Maka di dalam contoh ini bisa jadi maf'ulun bih dikedepankan dari fa'il. Fazadahumullah. Mana fa'il? Lafzul jalalah Allah. Kok fa'il diakhirkan? Biasanya kan fa'il dikedepankan seperti tadi di matan. Raqibtu, fa'ilnya di depan. Al-farasa, maf'ulun bih di akhir. Atau darabtu zaidan, maka bisa jadi dikedepankan atau diakhirkan. Maka di sini bisa dikedepankan dan diakhirkan, terutama fazadahumullahu, lafzul jalalah Allah diakhirkan fa'ilnya, maf'ulnya dikedepankan. Kenapa sebabnya? Karena bersambung dengan domir yang apa? Domir hum, mutasil atau munfasil? Domir yang mutasil atau munfasil? Mutaakkid. Domir mutasil akan ada. Maka boleh fa'ilnya diakhirkan. Misal yang lain untuk mentatbik lebih jelas lagi. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam ayat ini, wa idh qala rabbuka lil malaikah, di saat Allah berbicara kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, orang-orang yang menghuni bumi dan menjadi pemimpin di bumi. Maka khalifah di sini syahidnya adalah maf'ulun bih. Ini yang pertama, khalifatan maf'ulun bih. Kenapa? Pertama, dia mansub. Dan yang kedua, dia waqa alaihi al-fi'il. Apa fi'ilnya? Di sini yang jadi masalah fi'ilnya tidak ada fi'il secara zahir, yang ada ismun fa'il. Ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di sini menjadi faedah di dalam ayat ini bisa menjadi maf'ul itu dari ismun fa'il, tidak dari fi'il. Karena ja'ilun ala wazan fa'ilun, ismun fa'il dari ja'ala, yaj'alu ja'ilun. Maka ismun fa'il di lughatil arabiyah yufidu kal fi'il. Dia bisa seperti fi'il. Bukan fa'il wa maf'ulun bih. Maka khalifatan di sini dia maf'ul dari ja'ilun, dari ismun fa'il ja'ilun. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka apakah kata malaikat kepada Allah, kamu akan menjadikan kembali di bumi itu kerusakan yang akan menumpahkan darah. Adapun kami, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Maka cukuplah kami para malaikat yang akan bertasbih dan memuji kamu. Wa nuqaddisu lak, dan makna takdis adalah mensucikan kamu, mengucapkan subhanallah dan sebagainya. Maka di sini syahidnya juga domir lak wa nuqaddisu lak. Maka domir lak jar majrur muta'alliq bi nuqaddisu.
Maka sebagian para ulama mengi'rab kaf di sini maf'ul. Wa nuqaddisu laka. Bisa wa nuqaddisuk, namun ditambah lam lebih spesifik lagi. Khusus untukmu. Wa nuqaddisu laka, dan kami bertasbih khusus untukmu. Maka kaf di sini adalah maf'ulun bihi. Maka di sini maf'ulun bih bisa juga dalam keadaan domir. A'lamu ma la ta'lamun. Mana maf'ulun bih di sini? A'lamu ismun mausul ma. Maka ismun mausul ma fi mahalli nasab maf'ulun bih. Mabni ala as-sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Maka inilah contoh-contoh dalam permasalahan maf'ul bih. Kemudian disebutkan oleh penulis wa huwa qisman dhahir wa mudmar. Dan dia itu terbagi menjadi dua. Siapa yang terbagi menjadi dua pembicaraan kita? Al-fi'il, maf'ulul bih. Maka maf'ulul bih terbagi menjadi dua. Fa dhahir ma taqaddama dzikrahu. Adapun dhahir yang telah lalu. Apa maknanya telah lalu? Telah lalu dicontoh. Maka contoh raqibtul farasa dan darabtu zaidan, contoh maf'ul yang apa? Yang dhahir. Idan makna dhahir apa? Yang bukan dhamir, ghairu mudmar. Paham sekarang? Maf'ulun bih yang qasim ila qismin. Yang pertama dhahir. Apa makna dhahir? Bukan dhamir. Seperti zaidan dan al-farasa. Raqibtul farasa, darabtu zaidan. Walakin mithal dhamir kama marra ma'ana fil ayah mada? Wa nuqaddisu laka. Maka di sini dhamir. Dan juga di ayat tadi fazadahumullah, fazadahum, maka dhamir ha di sini dhamir yang mansub maf'ul bih. Ini contoh dari yang mudmar dan nanti akan kita bahas. Berkata penulis fadhahir ma taqaddama dzikruhu. Adapun untuk dhahir maka taqaddama dzikruhu, telah dilewati contohnya di dalam contoh zaidan dan al-farasa. Raqibtul farasa, darabtu zaidan. Maka zaidan dan al-farasa yang dhahir di sini. Wal mudmaru qisman. Adapun yang dhamir maka dia itu terbagi menjadi dua. Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Fal muttasil itsna asyara. Adapun yang muttasil, ini dia. Dhamir muttasil adalah dhamir yang 12, yang mana dia itu kaidahnya ma la yasluh al-bada' bihi wa la ya'ti ba'da illa. Maka makna dhamir muttasil, awas, dhamir terbagi menjadi dua. Dhamir muttasil dan munfasil. Dhamir muttasil yang tidak boleh dia di awal kalimat dan tidak datang setelah illa, karena yang datang setelah illa kebanyakan awal kalimat. Maka dimisalkan oleh penulis yang 12 ini, dihafal di matan. Dorobani, dorobana. Contohnya dorobani. Maka dorobani, doroba fi'lun madi. Dan domir ya dorobani di sini maf'ulun bih. Sehingga kalau antum berkata dorobani Muhammadun, yang berkata siapa yang suka ribut sama Muhammad? Rafiq berkata dorobani Muhammadun, telah memukul aku Muhammad. Maka i'rabnya apa ya Rafiq? Biar kalau membuat jumlah dorobani Muhammadun tahu i'rabnya. Doroba apa? Fi'lun madhi dan domir ya, nunnya nun wiqayah domir ya, domir muttasil maf'ulun bih di sini. Lalu Muhammadunnya apa? Dia fa'ilnya. Jadi dorobani Muhammadun maknanya doroba ni, memukul aku. Jadi yang dipukul maf'ulun bih di situ menyambung dengan fi'ilnya. Siapa fa'ilnya? Muhammad. Jadi dorobani Muhammadun difahaminya maknanya adalah Muhammad memukul aku, maka aku objek maf'ulun bih.
Yang memukul siapa? Muhammad. Diakhirkan di sini fa'il boleh. Ataupun wajib yang rajih. Karena apa? Karena di sini didahulukan dengan domir muttasil. Maka dorobani Muhammadun yang kami contohkan tadi, di sini dia fa'ilnya diakhirkan. Dan maf'ulun bihnya dikedepankan karena tadi bersambung dengan fi'il dan dia domir muttasil. Dan domir muttasil ada 12, nanti dihafal. Dorobani maknanya langsung kita pakai fa'ilnya Muhammadun. Muhammad memukulku, dorobana. Apa maknanya? Masukkan fa'il Muhammadun, dorobana Muhammadun, Muhammad memukul kami. Muhammad jadi jahat di sini. Wa dorobaka, dorobaka memukul kamu. Siapa? Muhammad. Yang dipukul sekarang siapa? Kamu. Dorobaka. Lihat matan. Wa dorobakuma, wa dorobakum. Sama fa'ilnya dorobakum Muhammad. Telah memukul kalian Muhammad. Fa'ilnya diakhirkan. Wa dorobakunna, dan dorobakuna untuk kalian perempuan. Maka kalian perempuan dipukuli oleh Muhammad. Wadorobahu, dia dipukul oleh Muhammad. Wadorobaha, dia perempuan satu goib dipukul oleh Muhammad. Wadorobahuma, wadorobahum, wadorobahunna. Maka ini dinamakan domir muttasil. Kenapa? Karena tidak boleh si domir ya, tadi dorobani dan dorobana domir nahnu, domirna dan dorobaka kuma itu tidak bisa dijadi di awal jumlah seperti ya di awal jumlah, ya kemudian kalimat, maka tidak boleh. Ataupun ba'da ila, misalnya ma doroba ahadun ila ya, dorobani tadi ya, tidak bisa dipakai. Maka ini makna domir muttasil. Domir muttasil tidak bisa dijadikan di awal jumlah dan tidak datang ba'da illa. Adapun domir munfasil, pembagian yang kedua, maka dia itu bisa dipisahkan. Maka disebutkan, kita masuk kepada matan, wal munfasil, adapun domir munfasil, ithna asr, 12 juga. Wahia iyaya, iyana, iyaka, iyakuma, iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Maka di sini ada 12, berbeda dengan tadi dorobani, dorobakuma, dorobakum. Kenapa? Karena iyaya dan iyana bisa dijadikan di awal jumlah dan bisa datang dengan ila. Ila iya. Ada di Al-Qur'an kan? Ala ta'budu ila iyahu. Maka boleh iyahu datang setelah ila. Dan boleh di awal jumlah iya na'am. Apa di Al-Qur'an? Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Bisa di awal jumlah. Namun domir mutasil tadi dorobani ya. Ya di awal jumlah tidak bisa. Dan tidak bisa ba'da illa. Setelah illa tidak bisa disebutkan. Ini kelemahan domir mutasil. Dia harus bersambung dengan fi'il atau isim atau huruf. Seperti nanti akan kita misalkan. Adapun domir munfasil maknanya dia tidak bersambung. Bisa di awal jumlah. Seperti iyyaka na'budu ataupun wala ta'budu illa iyyahu, boleh setelah iya. Setelah illa. Maka ini domir munfasil dan domir muttasil. Mungkin kita cukupkan kajian kita domir muttasil dan munfasil sebagai penutup dari pelajaran Lughatil Arabiyyah, dan kita sambung sekarang dengan pelajaran At-Tauhid. Pembahasan kita di akhir masalah adalah permasalahan